Tapi nanti waktu hari kedatangan Yesus kedua kalinya, kita betul-betul melihat Dia yang sebenarnya. Apanya, Pak? Allahnya, manusianya, semuanya. Tapi kitanya tidak menjadi Allah. Kita ini dua kalimat, saudara, jangan digabungkan ya. Makanya saya tadi bilang, Pak Nur ini bacanya gimana? Kristus menyatakan dirinya kita akan menjadi sama seperti Dia. Ini satu kalimat sendiri. Lalu alasannya kok kita bisa menjadi sama seperti Dia? Sebab kita melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Ya, jadi ini hal yang lain lagi. Kita melihat Dia yang sebenarnya. Tapi menjadi seperti Dia, bukan betul-betul Dia, bukan Allahnya, tapi manusianya. Tidak ada masalah bagi saya ayat ini. Ya. Pak Budi boleh uji bahasa Indonesia, silakan ke Alibas. Ya. Justru Pak Budi itu aneh pemikirannya. Dalam satu kalimat dikatakan tidak ada hubungannya. Nanti silakan diuji. Bagi saya ayat itu menjelaskan jelas bahwa kita akan menjadi seperti Yesus. Dan seperti itu seperti apa toh? Nanti loh waktu kita lihat dalam keadaan yang sebenarnya seperti itu jadinya. Itu satu. Yang kedua, tadi Pak Budi menyinggung beberapa ayat di dalam Yohanes yang Pak Budi katakan bahwa itu menunjukkan kebukti keilahian, keilahian atau kealahan Yesus. Jadi beberapa ayat itu dimaksudkan Yohanes oleh Pak Budi menunjukkan bukti kealahannya. Betul begitu Pak Budi? Ya. Betul. Saya mau tunjukkan sekarang apa maksud Yohanes menulis tulisan itu. Ya. Bagi saya, tulisan Yohanes itu ditulis, Yohanes punya maksud supaya kita percaya bahwa Yesus itu adalah diurapi oleh Allah, dan kita percaya Yesus adalah anak Allah. Amin, saudara? Amin? Amin? Saudara benar? Saya belum amin. Anak Allah dalam arti apa? Oke, Pak Budi tidak amin. Saya bacakan ayatnya. Iya, anak Allah dalam arti apa? Itu yang saya ingin tanyakan. Makanya saya katakan Yohanes menulis kitab itu, ya, untuk membuat kita percaya bahwa Dia diurapi dan bahwa Dia adalah anak Allah, untuk menunjukkan itu. Amin, saudara? Saudara tidak berani katakan amin? Tidak, saya tanya saudara, berani tidak saudara katakan amin? Amin kan kalau memang tidak amin. Oke, saudara, saya anggap saudara tidak amin. Saya bacakan ayatnya. Maka saudara melawan tulisan Yohanes seperti yang dikatakan Pak. Yohanes 20 ayat yang ke-31. Silakan saudara baca. Ya. Tadi saya sudah klarifikasi bahwa beberapa ayat Yohanes mengatakan bahwa membuktikan Yesus itu Allah, maksud Yohanes. Saya tunjukkan bukti maksud Yohanes. Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias yang diurapi, anak Allah, dan supaya kamu oleh iman memperoleh hidup dalam nama Dia. Yohanes punya maksud. Judul dari dua ayat ini adalah maksudnya Injil ini dicatat. Ya, amin. Ya, jadi Yohanes punya maksud dituliskannya kitab ini supaya manusia percaya bahwa Yesus itu diurapi, saudara. Dan saudara tidak berani katakan amin. Saya berani. Ayat ini saya aminkan. Tapi Pak Budi tidak boleh katakan amin. Loh, setelah saya bacakan baru berputar. Kalau ayatnya saya katakan amin, tapi tetap saya mau saudara jelaskan arti dari kata anak Allah itu apa. Yang saudara tekankan kan Mesiasnya, yang diurapi itu Mesias ya. Nah, anak Allah ini artinya apa? Menurut Yohanes sendiri, Yohanes 5:18, anak Allah itu berarti setara dengan Allah. Kita anak Allah semua, Pak. Saya anak Allah. Kita itu anak Allah karena diadopsi. Kalau Yesus anak Allah yang tunggal, berarti dia anak Allah sesungguhnya. Boleh kata Ibrani 2 ayat 11. Ibrani 2 ayat 11. Ibrani 2 ayat 11. Sebab Dia yang menguduskan, itu Yesus, dan mereka yang dikuduskan itu manusia yang dipilih. Mereka semua berasal dari satu, dari Yesus, dan saudara dan saya itu berasal dari satu. Itu sebabnya
ia tidak malu menyebut mereka saudara. Jadi karena berasal dari satu, maka tidak malu menyebut saudara. Dan kalau menyebut saudara, maka bapaknya itu ya satu. Berasal dari satu, berasal dari Allah. Maka Yesus tidak malu mengaku kita sebagai saudara. Itu sebabnya kita ini disebut anak-anak Allah, karena kita lahir dari Allah. Demikian juga Yesus. Yesus adalah anak Allah karena dia lahir dari Allah. Apa bedanya? Yesus adalah saudara sulung kita. Jadi bapaknya Yesus ya bapak saya. Sudah percaya itu? Baca Yohanes 20. Mari kita lihat Yohanes 20. Yohanes 20 ayat 18. Ayat 17 tadi. Saya tidak hafal tempatnya. Ini dia. Jadi kenapa Yesus disebut anak Allah dan kita disebut anak Allah? Waktu Yesus mau bangkit, Maria mau pegang, nanti dulu. Aku mau pergi ke surga menghadap Bapa. Siapa Bapak itu? Bapak itu. Bapak itu bapakmu ya bapakku. Allahmu ya Allahku. Jadi Yesus sendiri mengaku. Yesus dan saya ini mengubah ayat ini ya. Bapakku ya bapakmu, ini dan bukan dia ya. Ini Allahku ya Allahmu dan ya. Ya silakan dibaca yang atas. Baik. Justru kata dan ini sangat beda dengan cara baca ya Allahku ya Allah. Tidak. Bagi saya tidak. Silakan. Jadi Bapa itu adalah Allahnya Yesus. Bapa itu adalah bapaknya Yesus. Bapa itu juga bapaknya kita. Bapa itu Allahnya Yesus. Bapa itu juga Allahnya kita. Jadi tidak masalah, tidak ada yang sulit kenapa Yesus disebut anak Allah, kita juga anak Allah. Karena memang kita berasal dari Bapa yang satu. Saya heran sekali. Ya lagi-lagi pemahaman bahasa yang menurut saya konyol sekali. Ini jelas sekali kan ngomong. Yesus saja ngomong kepada Maria, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Jelas itu menunjukkan bahwa Bapaknya Yesus sama dengan Bapaknya Maria. Kepada Allahku dan Allahmu. Samanya sama. Loh, Oke, sama. makanya apa masalahnya? Maksudnya pribadinya itu sama. Masalahnya adalah mengapa Yesus berkata Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Kenapa kok tidak mau ringkas saja ngomong Bapak kita dan Allah kita? Bahwa dia memisahkan Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu, menunjukkan bahwa biarpun Yesus dan Allah itu Bapaknya Yesus, hubungannya dia dengan Bapak itu beda dengan hubungannya orang percaya dengan Bapak. Sama-sama anak, tapi nggak ada sungguh-sungguh. Yang ini anak adopsi. Sekarang kenapa Yesus disebut anak yang tunggal? Kalau semua juga anak dalam arti yang sama. Betul Pak, sebenarnya. Justru ayat ini menunjukkan bahwa sama di mata Allah. Kenapa ada Bapak kita? Tanyalah sama Yesus, Yesus ngomongnya begini. Saya rasa Saya punya penjelasan. Saya punya penjelasan. Tunggu Pak, saya juga punya penjelasan Pak. Pak, penjelasan Bagaimana apa kalau ini? kata Bapak kami? Hah? Bapak kami, bagaimana kalau Bapak kami? Bapak kami itu kan Yesus ngajar kamu doa begitu, tapi dia tidak pernah berdoa bersama-sama dengan murid-murid. Apakah Bapak Yesus kami. tidak berdoa kepada Bapak? Apakah Yesus tidak menyebut yang di atas itu Bapak? Iya. Menyebut Tapi Bapak Bapak. dalam arti berbeda dengan kita dan Bapak ini anak ambil adopsi. Omong kosong. Omong kosong itu. Mari kita lihat. Ayat ini mengatakan Bapaknya Yesus adalah Bapaknya kita. Allahnya Yesus adalah Allahnya kita. Kita waktu lahir ya, semua orang lahir sebagai anak setan ya. Dan pada waktu percaya Yesus, Yohanes 1:12, kita menjadi anak Allah ya. Dalam Galatia 4 ayat 4, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk pada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk pada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Jadi kita diterima menjadi anak karena penebusan Kristus. Kita beriman ya. Jadi memang kita anak, dia Bapak kita, tapi hubungannya tetap berbeda karena itu dia bedakan. Bapakmu, Bapakmu, Allahku, Allahmu, dibedakan, dipisahkan. Ya. Lalu saya ingin memberikan jawaban tentang Ibrani 2 ayat 11. Saya sudah membahas ayat ini sudah ya.
Ibrani 2 ayat 11 ini, dia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Satunya apa, saudara? Kitab suci bahasa Indonesia mengatakan satu itu ditulis dengan S huruf besar ya. Berarti menunjuk pada Allah kelihatannya. NASD or are of one Father. Semua dari satu Bapa. Menurut saya, saudara, kitab suci Indonesia maupun NASD salah. Karena kata satu diartikan menunjuk pada Allah. NIV are of the same family. Semua dari satu keluarga. RSV have all one origin. Semua mempunyai satu asal mula. King James are all of one. Semua dari satu. Terjemahan-terjemahannya lebih benar. Karena kata satu sebetulnya bukan menunjuk pada Allah, tapi menunjuk pada Adam. Karena maksud bagian ini konteks Ibrani 2, saudara, dibaca ayat 14 dan sebagainya, menekankan Yesus jadi manusia. Jadi yang ditekankan itu Adam, bukan Allah. Ya, Yesus betul-betul menjadi manusia yang sama dengan kita. Ya, jadi ini menunjukkan Yesus itu betul-betul dari benihnya Maria, sel telurnya Maria. Ya, buah rahim Maria. Dia bukan bayi made in heaven lalu dimasukkan kandungannya Maria. Tidak. Ya. Jadi saya tetap berpendapat bahwa kita saudara memang dengan Yesus. Jelas dia saudara sulung, tapi dalam arti yang berbeda. Kalau bapak saya punya anak saya, lalu bapak saya ngambil anak lagi, dia saudara saya dalam arti tertentu, tapi bukan saudara saya sungguh-sungguh. Ya. Nah, Yesus dengan kita sama, saudara memang, tapi kita ini anak ambil, saudara, anak adopsi. Karena iman kita diadopsi. Yesus itu anak yang tunggal, sungguh-sungguh anak. Dari semula memang anak itu dia. Ya, jadi kalau saudara memang percaya kita sama lalu tunggalnya, saudara artikan apa? Yesus anak tunggal, artinya apa? Tolong jawab pertanyaan itu. Tunggal itu apa? Jadi Yesus dikatakan anak tunggal, Yesus juga dikatakan anak sulung. Ya. Memang ada keistimewaan pada Yesus, tetapi apapun keistimewaan itu tidak dapat dipungkiri bahwa kata anak berarti dia berasal dari Bapa. Saya lebih menekankan ke situ. Kalau Pak Budi lebih menjelaskan kepada tunggalnya, saya lebih berkata bahwa apapun embel-embelnya, mau sulung, mau tunggal, ya. Tetapi yang pasti Yesus adalah anak Allah. Yesus sendiri mengatakan bapaknya Yesus adalah bapaknya saya juga. Itu penekanan saya. Saya kira kelihatannya dia mengatakan bahwa ada dua hal. Dia menekankan yang satu, saya menekankan yang lain, begitu ya. Saya tidak seperti itu, saudara. Dan menurut saya dia bukan menekankan yang satu lalu yang lain. Dia mengabaikan yang satunya. Kalau saya lihat dua-dua. Anak saudara sulung saya akui, tapi anak tunggal ini harus diartikan apa, saudara? Jadi harus anak tunggal dalam arti sesungguhnya. Kalau dia saudara dalam arti kita itu diadopsi menjadi anak Allah. Jadi saya menjelaskan dua-duanya tanpa membuang, tapi mereka membuang yang anak tunggal. Kalau kalian berkata ada keistimewaan apa? Yesus itu anak Allah yang kekal atau tidak? Ya, dari kekekalan di Allah atau tidak? Kalau kita dari kekekalan kita anak Allah, ya atau tidak? Dalam arti itu berbeda apa enggak? Coba tolong jawab. Jelas berbeda. Yesus itu Ya, diciptakan. sudah selesai. Beda saya setuju. Jelas berbeda. Ya sudah, berbeda. Jadi Yesus itu diciptakan oleh Allah. Ya itu tidak cocok saya. Ya. Ya memang kita dari tadi juga begitu, Pak. Iya. Nah, tapi saya itu lain persoalan, itu tidak usah diurus dulu. Tapi saya ingin urus beda. Kita anak, Yesus anak, tapi beda. Saudara ini mengakui ada keistimewaan, jadi beda. Saya kira waktunya tidak memungkinkan. Ya, kita lemparkan blog. Kalau kita masuk dalam acara persembahan dahulu, saudara nanti dulu, belum waktu tanya jawab. Kalau saya merasa mereka tidak jawab, tidak bisa memberikan jawabannya. Jadi, tapi terus seperti ini menjadi debat kusir. Iya, saya akan gunanya diteruskan. Sekarang saya akan memberikan tanggapan saja, saya tidak menjawab ya. Kalau tadi Pak Budi katakan kita ini lari, sebenarnya kita ini tidak lari, kita sudah jawab. Hanya mungkin Pak Budi tutup mata telinga, mungkin saudara juga tutup mata telinga. Oh, kita sudah jawab.
masalah jawaban itu Anda Saudara tidak nggak jawab sepaham, itu. silahkan. Ya, masalah jawaban itu Anda tidak sepaham, monggo. Kami sudah jawab bagaimana menjelaskan tentang kata satu-satunya yang digunakan bahkan kepada Bapa dan kepada Yesus. Kami bisa menjawab. Judas 25 tentang juru selamat kami sudah jelaskan, itu bobotnya sama dengan penguasa. Kalau jawaban yang dimaksud harus seperti pendapat saudara, saya tidak mau. Gitu. Oke, dari jemaat mungkin ada yang mau tanya? Bukan tanya, Pak. Saya rasa nanti Oke, dulu silakan, Pak. tema Cuma saya itu dulu. belum terjawab, Pak. Belum selesai. Tanya jawabnya di akhir aja, Pak. Oke, jawabnya disimpan ya. Oke, sekarang tema yang pertama dianggap selesai. Biarlah saudara sendiri yang menilai siapa yang benar, gitu ya. Sekarang giliran mereka memberikan tema mereka. Satu kabar baik. Kabar baik, benar-benar kabar baik. Kabar baiknya adalah bahwa kita yang diselamatkan akan diubahkan menjadi sama seperti Yesus. Jadi nanti Yesus jadi apa, yang kita jadinya begitu. Tapi saya rasa kita jangan bermimpi kalau Yesus Allah nanti kita jadi Allah. Ayatnya ada di 1 Yohanes 3 ayat 2. Apakah bisa dibantu Pak? 1 Yohanes 3 ayat 2. Ya. Saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Luar biasa, ada satu penghiburan. Kita akan menjadi seperti Yesus, Yesus yang sebenarnya. Dalam hal apa? Kalau saya ilustrasikan, ada hardware-nya, ada komputer ini ada hardware-nya, ada software-nya. Manusia juga begitu. Mari kita lihat hardware kita akan seperti apa. Filipi 3 ayat 21. Tubuh kita diubah menjadi sama seperti tubuhnya Yesus, menjadi serupa dengan tubuhnya Yesus. Kalau tadi di 1 Yohanes 3 ayat 2, kita ini akan menjadi sama seperti Yesus. Tubuh kita menjadi serupa dengan Yesus. Luar biasa. Ini hardware kita, ya, tubuh kita, perangkat keras kita. Lalu bagaimana dengan software-nya? Mari kita lihat Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Apa maksudnya ini? Ya, kalau sudah kurang jelas kita lihat lagi Efesus 3 ayat 19. Tingkat kepenuhan yang seperti dengan kepenuhannya Kristus itu bagaimana? Efesus 3 ayat 19. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi sifat kita ini, Paulus mendoakan, memiliki sifat yang sama seperti Yesus, yang memiliki seluruh kepenuhan kealahan. Jadi kalau kita tadinya suka sedikit-sedikit marah, ya, nanti kalau roh itu datang mengubahkan kita jadi tidak marah lagi. Kalau dulu sudah baik tapi kadang-kadang suka membenci orang, rasa benci itu akan hilang. Inilah kita akan ke sana. Tubuh kita akan dirubah menjadi serupa dengan tubuhnya. Sifat kita didoakan oleh Rasul Paulus, dan saya yakin itu akan terjadi, sama seperti kepenuhan yang dialami oleh Yesus, kepenuhan kealahan. Kabar gembira.
saudara dan saya yang diselamatkan akan menjadi sama seperti Yesus. Tetapi sekali lagi jangan sudah bermimpi sudah akan menjadi Allah. Karena kalau sudah berpikir Yesus adalah Allah, sudah akan jadi Allah, tidak mungkin. Oke, terima kasih. Tidak. Saya memang sudah menduga serangannya pergi ke sana. Kita menjadi sama seperti Dia ya, dalam 1 Yohanes 3 ayat 2 ini ya. Dan di sini ada kata-kata itu terjadinya kapan, saudara ya? Ini apabila Kristus menyatakan dirinya. Ini poin pertama ya. Jelas ini menunjuk pada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Bisa lihat yang belakang? Ya, jadi apabila Kristus menyatakan dirinya itu jelas menunjuk pada kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Kita tidak akan seperti Dia itu pada hidup yang sekarang ini ya. Tapi setelah kita mati dan Yesus datang kembali kedua kalinya. Nah sekarang nomor 2 ini ya. Perhatikan kata-kata kita akan menjadi sama seperti Dia. Kalau terjemahan Indonesia sama seperti Dia. Ada kata sama. Dari mana itu munculnya? Kata sama itu seharusnya tidak ada ya. Kita akan menjadi seperti Dia. Seperti, bukan sama seperti ya. Saya berikan terjemahan dari 4 kitab bahasa Inggris, King James, RSV, NIV, NASB. We shall be like Him. Kita akan seperti Dia. Kata Yunani yang dipakai adalah homoioi. Kalau saudara mungkin tahu pada waktu perdebatan tentang apakah Yesus itu dari hakikat yang sama dengan Bapa atau tidak, itu ada kata homoousios, zat yang sama ya, itu dipercaya oleh kelompok Tritunggal. Nah kelompok Arius mengatakan heterousios, zat yang berbeda. Pada waktu itu dikecam, lalu muncul pandangan apa ya, pandangan nawar gitu ya. Oke lah, kalau heterousios tidak mau, bagaimana kalau homoiousios? Homoousios itu zat yang sama, homoiousios zat yang mirip, serupa ya. Nah homoi ini homoioi itu tidak beda saudara ya. Dari konkordansi sabda, maka kata homoio itu artinya similar, mirip berarti ya, in appearance ya, dalam penampilan atau dalam karakter ya. Nah sekarang saudara bandingkan dengan ayat ini saudara, Roma 8 ayat 29. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Serupa dengan gambaran anaknya ya, jadi mirip, bukan betul-betul persis ya. 2 Korintus 3:18 saya bacakan mulai tengah-tengah. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam terjemahan NIV, into His likeness ya, kemiripan dengan Dia gitu ya. Jadi saudara, cuma mirip, bukan sama. Jadi Yesus itu Allah, itu tidak masalah sebetulnya. Di samping saudara, perlu saudara ingat bahwa Yesus itu adalah Allah dan manusia. Jadi kalau misalnya mau tetap diomong sama sebagai dengan Yesus sebagai apa? Sebagai Allah tentu tidak mungkin kita jadi Allah, tentu tidak ya. Tapi sama dengan Yesus sebagai manusia itu memungkinkan ya. Tapi tetap ayat ini bukan ngomong sama. Ayat ini ngomong seperti. Kita tidak akan jadi Allah, kita tidak akan setara dengan Allah, itu tidak mungkin. Yang bukan Allah menjadi Allah itu tidak bisa. Yang bukan Tuhan menjadi Tuhan juga tidak bisa. Jadi kalau tadi mereka bilang Yesus itu diangkat jadi Tuhan, itu tidak memungkinkan. Bukan Tuhan tidak bisa jadi Tuhan, bukan Allah tidak bisa jadi Allah. Allah pun tidak bisa membuat yang bukan Allah menjadi Allah. Allah pun tidak bisa membuat yang bukan Tuhan menjadi Tuhan. Jadi kita jadi setara dengan Allah, itu omong kosong ya. Kita cuma menjadi seperti Yesus. Nah seperti itu dalam hal apa? Pertama tubuh kebangkitan ya. Filipi 3 ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Itu tubuh Dia setelah bangkit ya, diubahkan dari tubuh kebangkitan seperti itu ya. Jadi tubuh kebangkitan itu mirip dengan Yesus. Kalau Yesus dulu setelah punya tubuh kebangkitan bisa tahu-tahu masuk ruangan yang tertutup, tahu-tahu hilang. Nah kalau kita nanti sudah punya tubuh kebangkitan, kita juga akan seperti itu
Ya. Lalu kedua, kalau dia tadi bahasanya pakai software, ya, ini kekudusan, kesucian, kebenaran. Ya, jadi saya setuju dalam hal itu. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, gambar Allah dalam diri manusia itu rusak. Manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah, artinya suci. Tapi jatuh, gambar dan rupa Allah itu rusak. Dalam Kristus, gambaran Allah itu dipulihkan. Ya, jadi kita memang dalam dua hal, tubuh kebangkitan, juga kekudusan, kesucian ataupun kebenaran. Ya, kita cuma menjadi seperti Yesus, tapi bukan sama. Nah, sekarang saudara, poin yang ketiga, dalam pandangan Unitarianisme bagaimana menafsirkan ayat tadi, saudara? 1 Yohanes 3:1 maksud saya. Apakah menjadi sama seperti malaikat? Kan Yesus malaikat menurut kalian, ya. Jadi kita menjadi sama seperti malaikat atau seperti malaikat atau apa? Dalam hal apa? Saya sudah menjelaskan dari sudut pandang saya. Dari sudut pandang saudara, bagaimana? Dia jadi seperti malaikat. Seperti malaikat dalam hal apa? Oke, sampai situ aja. Oke, saya mencoba menanggapi kajian bahasa yang disampaikan oleh Pak Budi. Pak Budi tidak sependapat ada kata sama di ayat ini, di 1 Yohanes 3 ayat 2. Untuk sementara, catat ya videonya, untuk sementara boleh saudara hilangkan kata sama, meskipun saya tidak sependapat, tapi anggaplah coretlah kata sama itu. Mari kita baca bunyinya, ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Kalau bahasa Jawa, sak tenane Yesus ini kaya apa toh? Ya kaya kuwi kita. Kurang jelas apa itu? Dalam keadaan yang sebenarnya. Bahasa apa yang lebih jelas dari ini, saudara? Ya, silahkan saudara untuk coret kata sama. Tetapi kita akan seperti Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Saudara, kalau sebenarnya Yesus itu Allah, apakah kita akan menjadi Allah? Seharusnya kita menjadi Allah. Kalau sepadan dengan pandangannya Pak Budi. Nah, yang sebenarnya seperti Yesus sebenarnya. Pak Nono bisa baca apa enggak? Coba tolong dibaca. Tolong dibaca. Tolong dibaca. Cocok enggak sama omongan tadi? Cocok sekali, Pak. Justru baca. Justru heran saya dengan pandangannya Pak. Kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan sebenarnya. Keadaan sebenarnya itu tidak ada urusannya dengan di sini. Siapa bilang? Inilah kajian bahasa yang unik menurut saya. Sebab ini merupakan alasannya. Sebentar Pak Budi, ini bagian saya bicara ya. Oke. Jadi saya tidak tahu apakah ini pun juga dikatakan melampaui akal. Ya, karena seringkali Pak Budi, wah ini melampaui akal, ini jelas. Ayatnya seperti ini jelas tidak ada hubungannya. Bagaimana akalnya? Kata sejelas ini, kita kan nggak tahu mau jadi seperti apa. Kita akan jadi seperti Dia. Bahkan saya hilangkan kata sama. Kita akan menjadi seperti Dia. Bahkan pada saat kita melihat sama seperti Dia sebenarnya. Jelas sekali, saudara. Jelas sekali. Saya heran kalau ayat sejelas ini pun saudara masih tidak bisa menangkap. Ini sejelas membedakan hitam dan putih. Dan saudara masih melihat ini abu-abu. Saya heran sekali. Terima kasih. Ya, ada apa-apa, terus saja. Saya rasa pandangan yang dijelaskan tadi sudah cukup jelas bagi kami. Kita akan menjadi seperti Yesus. Sama atau seperti? Mau sama, mau seperti, bagi saya sama, Pak. Saya pikir itu omongan yang dibuat-buat. Kalau Yesus itu 100% Allah, 100% manusia, maka kalau saya 100% manusia saja, maka saya tidak seperti Yesus. Kalau Yesus itu 100% Allah, 100% manusia, saya hanya 100% manusia, maka saya tidak seperti Yesus. Kalau begitu dikatakan tetap seperti Yesus, nggak mungkin. Ayat ini terlalu jelas. Yesus nanti jadi apa?
kita juga akan jadi seperti itu. Ini kata Alkitab. Tubuh kita menjadi sama seperti tubuhnya Yesus. Sifat kita sama seperti sifatnya Yesus. Kalau saya katakan, oh Yesus ini 100% kepenuhan kealahan, berarti dia Allah. Bukankah begitu argumen Anda? Ternyata Paulus yang melontarkan istilah itu mendoakan juga supaya kita menjadi seperti itu. Seluruh kepenuhan Allah ada pada kita. Jangan tafsirkan yang lain-lain. Paulus tahu persis maksudnya ketika dia mengatakan Yesus itu 100% kepenuhan Allah. Ketika Paulus mengatakan itu, dia tahu persis maksudnya. Dan seperti itu juga Paulus mendoakan kita. Tidak mungkin Paulus itu mendoakan kita menjadi Allah. Kalau saya berpikir Yesus itu 100% kealahan, berarti Yesus itu Allah, maka tidak mungkin Paulus mendoakan kita menjadi Allah. Saudara harus koreksi, 100% kealahan yang dimiliki Yesus bukan berarti Yesus adalah Allah, tetapi sifatnya yang seluruhnya sifat Allah, kodrat ilahi itu ada pada Yesus. Itu pula yang akan terjadi pada kita. Baik tubuh kita, baik sifat kita akan diubah menjadi seperti Yesus. Doktrin yang sangat gampang. Alkitab berbicara cukup jelas. Mudah-mudahan sudah mengerti. Baca nanti di rumah, jangan terbawa emosi. Baca di rumah. Alkitab berbicara cukup jelas. Kalau Alkitab ini tidak jelas, tidak mungkin Alkitab ini bisa dimengerti oleh nelayan, petani. Alkitab ini milik semua. Baca sendiri, cukup jelas. Terima kasih. Saya bisa minta klarifikasi ayatnya tadi dari mana yang kepenuhan itu? Efesus berapa? Efesus 3 ayat 19. 3 ayat 19, lalu berapa? 2 ayat tadi? Efesus 4 ayat 13. 4 ayat 13. 4 13 tingkat pertemuan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sesuai dengan kepenuhan Kristus, dan ini ada jelas dalam hidup ini ya. Ini tidak cocok dengan ayat tadi, karena ayat tadi itu bicara tentang waktu Yesus datang kedua kali ya. Ini pada saat hidup ini sebetulnya. Jadi jelas sebetulnya sudah tidak cocok dengan yang tadi. Terus yang 3:19, dan mengenal kasih itu sekali mengalami segala pengetahuan dan berdaya kalau dipenuhi dalam surat ini, tidak ada urusannya dengan Yesusnya. Itu seperti Yesus. Hah? Coba baca ayat itu. Ayat apanya? Itu jadi Yesus itu kepenuhan Allah. Nanti itu 19-nya ini apa? Tidak ada urusan Yesusnya, Bang. Bapak baca saja. Panjang lebar tinggi dalam kasih Kristus, mengenal kasih Kristus kemana seluruh kebenaran kalangan. Kenapa kok kebenaran kalangan Allah ini hubungan dengan Yesus? Kenapa? Yesus itu kepenuhan Allah, enggak? Yesus itu kepenuhan Allah. Bapak setuju tidak? Yesus Loh. kepenuhan Allah. Oke, tapi maksudnya kenapa kita lalu menjadi seperti itu? Ini memahami ya, dalamnya kasih Kristus ya. Mengenal kasih itu melampaui segala pengetahuan. Jadi kalau saudara tidak setuju melampaui akal, kata-kata melampaui akal itu aja loh di sini ya. Melampaui segala pengetahuan dan sebagainya. Aku berdoa kamu di pengetahuan dan seluruh kepenuhan Allah. Apakah memang kita didoakan untuk jadi Allah? Saya kira juga tidak. Memang saya setuju itu ya. Tapi yang jelas bahwa ayat-ayat ini untuk hidup yang sekarang. Sedangkan ayat yang tadi 1:32 yang sudah ajukan sebagai topik itu sudah saya tunjukkan, itu bicara tentang saat Yesus datang kembali kedua kalinya ya. Dan juga saya kira saudara belum menjawab saya juga. Saya tadi tanya, kalau dalam teologi saudara Yesus itu malaikat, lalu menjadi seperti Yesus itu jadi seperti apa? Dalam hal apa seperti malaikat itu? Dalam semuanya Pak, kita nanti jadi seperti Yesus yang. Jadi kita dari malaikat? Ya. Ya. Apa jadinya Yesus kita seperti itu? Sama atau seperti bagi dia sama, itu repot saudara. Jadi kita nanti jadi seperti malaikat atau menjadi sama dengan malaikat. Kita yang mana? Apapun jadinya Yesus, kita jadi seperti itu Pak. Apakah ini tidak jelas Pak? Ya, nanti dulu saya mau klarifikasi dalam teologi ya saudara. Kan Yesus itu malaikat ya, sebelum inkarnasi ya, malaikat tok kan ya. Lalu waktu dia jadi manusia, malaikatnya hilang. Iya. Lalu waktu dia bangkit, dia jadi malaikat lagi. Iya. Manusianya hilang. Iya. Berarti dia naik. hah? Dia naik.
Naik. Nah, ya, Sudah di surga. tapi dia manusianya hilang apa enggak? Iya, dia kan dari sebenarnya. Yang sebenarnya. Malaikat. Ya. Nah, lalu tubuhnya kita diubah jadi tubuhnya dia ini apa? Karena yang tubuhnya dari kakak tubuhnya. Loh, malaikat itu punya tubuh. Yesus itu seperti apa? Kalau Yesus punya tubuh ya kita punya tubuh. Kalau Yesus nggak punya tubuh kita yang nggak punya Loh, saya tubuh. tanya pada saudara kok. Loh, Nek, Yesus punya tubuh apa enggak? Saya tanya Pak, Kalau malaikat apa punya tubuh? Allah punya jari Pak? Enggak punya. Lah kok ayat-ayat yang bilang gitu? Artinya kan Itu antropomorfisme. Nah, artinya Tapi itu kan musuh-musuh kalau Yesus. Loh, Makanya iya, bagi saudara hilang apa enggak gitu loh. Waktu naik ke surga hilang enggak tubuhnya? malaikat nggak punya tubuh siapa yang bilang, Pak? Malaikat Tapi itu loh. beda dengan tubuh yang fana ini, Pak. Malaikat itu makhluk. Baca Filipi 3 ayat 2 tadi, Pak. Oke. Filipi 3 ayat 21. Tuh. 32 apa? 3 ayat 21. Loh ya sudah ada ini. Ini 321. Yesus punya tubuh enggak, Pak? Tuh, kalau saya enggak usah ragu, berarti saya percaya dia punya tubuh. Saya tanya pandangan kalian kok. Saya juga begitu. Yesus punya tubuh, saya punya tubuh. Apakah yang tidak jelas, Pak? Tubuh kita jadi sama seperti tubuhnya Yesus. Ini ya. Ini ya. Nah, sebentar ya. Saya sering debat dengan saksi Yehova, saya ingin tahu cuma pandangan kalian dalam hal itu dengan saksi Yehova sama apa enggak. Saksi Yehova mengatakan Yesus itu malaikat, Yesus itu suatu Allah atau Allah kecil sebelum inkarnasi. Waktu jadi orang, dia orang tok. Kealahannya atau kemalaikatan hilang total. Waktu dia terbangkit dan bangkit dari surga, kemanusiaannya hilang total. Ya, kembali lagi suatu Allah atau malaikat. Hilang total. Kalau hilang total, tidak ada tubuh. Jadi karena itu saksi Yehova mengatakan, waktu Yesus bangkit, itu bangkit secara rohani. Dia tidak percaya kebangkitan fisik. Ya, nah saya ingin memastikan pandangan saudara sama dengan saksi Yehova di dalam hal itu atau tidak. Saya tidak mengerti pandangan saksi Yehova. Saya tidak belajar. Loh, sudah saya jelaskan loh. Saya tidak akan mengkaji itu lebih jauh, tetapi lebih baik Anda mendengarkan saya, tidak usah disamakan dengan saksi Yehova, Pak. You diskusi sama saya, bukan sama saksi Yehova. Sebab apa gunanya kalau saya? Oke, terus. Jadi gimana? Jadi Yesus punya tubuh ya. Jadi malaikat itu bukan makhluk roh ya. Malaikat itu punya tubuh. Punya, tetapi tubuhnya berbeda dengan tubuh Anda, Pak. Ketika Yesus dibangkitkan, Yesus bisa masuk ke kamar yang terkunci. Iya, tubuh kebangkitan memang beda kualitas, saya setuju. Ayo. Tapi malaikat punya tubuh itu dari mana? Dari mana juga Anda katakan malaikat nggak punya tubuh, Pak? Malaikat selalu digambarkan sebagai roh, makhluk roh. Roh punya pribadi nggak, Pak? Loh, pribadi tidak berarti tubuh. Apapun istilahnya, ya, kata tubuh ini bagi Anda kayaknya bermakna ganda, ya. Kalau bagi Anda sendiri sudah bisa mengerti bahwa tubuh itu ada tubuh yang tidak seperti ini, ada tubuh yang tidak kasat mata. Itulah istilah tubuh bagi kami, Pak. Ya. Yang pasti Yesus nanti dibangkitkan dengan tubuh seperti apa, kita juga tidak tahu, tapi kita akan seperti itu. Apakah tidak jelas? Oke, sekarang serangan saudara terhadap kami itu apa? Sebetulnya. Kalau kita ini menjadi seperti Yesus, tubuhnya ya seperti Yesus, sifatnya ya seperti Yesus, maka mustahil kalau Yesus itu Allah. Karena kalau Yesus itu Allah, berarti kita juga menjadi Allah. Saya ingin perkuat ayat saya. Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9. Ini adalah ayat yang digunakan bukti oleh kaum Trinitarian yang mengatakan Yesus itu Allah. Di dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Oh, Yesus ini seluruh kepenuhan kealahan dalam Yesus. Berarti Yesus itu adalah Allah. Kolose 1 ayat 19. Ya. Jadi saudara tidak ragu bahwa Yesus, seluruh kepenuhan Allah ada pada Yesus. Saudara tentu tidak ragu, bukan? Tetapi kemudian kalau diklaim karena seluruh kepenuhan Allah ada pada Yesus, maka dia adalah Allah. Bandingkan dengan Efesus 3 ayat 19. Bisa dibandingkan Efesus 3 ayat 19. Sudah perhatikan, Kolose dan Efesus ditulis oleh oknum yang sama. Terminologi kepenuhan kealahan itu setahu saya yang pakai hanya Paulus. Jadi yang mudeng kata itu tuh
itu ya Paulus. Kalau Yesus dikatakan seluruh kepenuhan kealahan oleh Paulus, dan Paulus juga mendoakan supaya kita mengalami seluruh kepenuhan kealahan sama seperti Yesus, maka pasti Paulus tidak mengatakan bahwa Yesus itu seluruh kepenuhan kealahan berarti dia adalah Allah. Kalau seluruh kepenuhan kealahan digunakan bukti bahwa Yesus adalah Allah, maka Paulus mendoakan kita menjadi Allah. Ini yang saya maksudkan, Pak. Saya tadi sudah mengatakan yang 1 Yohanes 3 ayat 2 itu seperti, ya. Nah, tapi repotnya saudara mengatakan sama dan seperti itu sama. Itu Coba Pak, ini dulu dibahas Pak, yang barusan saya jelaskan tadi. Ini tidak ada artinya sama sekali pada waktu kita, topiknya kan 1 Yohanes 3:2. Pada waktu kita mengatakan bahwa kita cuma menjadi seperti Yesus, selesai. Dan saya juga mengatakan Yesus itu Allah dan manusia. Kita tidak mungkin menjadi seperti Allahnya. Kita menjadi seperti manusianya. Tidak bisa menjadi seperti Allahnya. Kalau seperti Allahnya sudah berkata sifatnya sama, wah, Allahnya maha kuasa. Tunggu Pak. Kalau Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Kalau saudara mengatakan Yesus malaikat, tapi dalam teologi saudara, malaikat itu bisa mencipta, ya. Jadi kita kalau menjadi sama seperti Yesus, kita jadi pencipta nanti. Dulu Pak, itu lain masalahnya. Loh, katanya sama dan seperti pojok aja kok. Yesus sama. Jangan pura-pura tidak tahu Pak. Loh, siapa yang Yesus pura-pura tidak tahu? mendapatkan kuasa dari Allah untuk menciptakan. Oke, you know? Jadi pokoknya kita sama, berarti kita juga mendapat. Tunggu dulu Pak. Yesus mendapatkan kuasa dari Allah untuk menciptakan. Itu pendapat saya bukan? Kalau saya mendapat kuasa dari Allah untuk menciptakan, saya juga sama seperti Yesus. Tetapi saya tidak mendapatkan kuasa itu. Jadi tidak sama. Lain Pak. You sama saya sama enggak, Pak? You sama saya sama apa ya? Ya lain, Yesus tertendang. Ada bedanya. Dari kacamata mana saya sudah melihat? Kalau saya mengatakan you sama-sama saya adalah sama, kita adalah manusia. Kita adalah sama manusia, hanya bedanya memang ada bedanya. Tunggu saya jelaskan Pak. Kalau Yesus 100% Allah, 100% manusia, saya 100% manusia, apakah saya seperti Yesus? Tentu tidak sama. Kalau saudara katakan saya 100% manusia, Yesus 100% Allah, 100% manusia, maka saya seperti Yesus, maka saya bisa katakan Anda sama seperti singa, Pak. Dalam hal hidupnya Anda sama. Bagaimana kalau saya katakan demikian? Singa apa urusannya? Saya 100% manusia. Yesus 100% Allah, 100% manusia. Berarti saya seperti Yesus atau tidak? Jawabnya tidak sama bukan? Tidak seperti Yesus kalau begitu. Ditinjau dari satu sudut Nanti dulu Pak, Yesusnya, tunggu dulu tidak Pak. bisa ditinjau dua-dua. Tunggu dulu Pak. Saya memberikan penjelasan yang sangat jelas. Saudara boleh teliti dari manapun. Saya 100% manusia. Yesus 100% Allah, 100% manusia. Saya seperti Yesus atau tidak? Tidak. Tetapi Allah itu katakan kita nanti menjadi seperti Yesus. Berarti Yesus tidak begitu. Tidak sama dengan pengertian saudara. Kalau sudah katakan ini seperti, ya dalam hal manusianya sama, maka saya boleh katakan saudara seperti singa. Kenapa? Sama-sama makhluk hidup, tapi ini manusia. Kebohongan macam apa? Tunduklah pada Alkitab. Saudara akan menjadi seperti Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Oke. Saudara, Yesus Allah dan manusia ini ya, dalam sepanjang kitab suci itu memang selalu ditekankan secara bergantian, saudara ya. Jadi ayat-ayat tertentu menyoroti keilahiannya atau menekankan keilahiannya, dan ayat-ayat tertentu menekankan atau menyoroti kemanusiaannya. Jadi pada waktu misalnya Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, itu jelas keilahiannya yang dibicarakan. Pada waktu dia berkata Bapakku lebih besar daripada aku, yang 14:28, jelas kemanusiaannya yang dibicarakan. Pada waktu dia berkata dia tidak tahu hari Tuhan, dalam Matius 24:36,
kemanusiaannya dipersoalkan. Waktu dia bilang barang siapa melihat aku dia melihat Bapa, yang mengenal aku mengenal Bapa. Jelas keilahiannya yang dipersoalkan. Jadi di dalam seluruh kitab suci saudara, ayat-ayat itu bergantian menekankan atau keilahiannya atau kemanusiaannya. Dan juga misalnya kalau dikatakan Yesus itu tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah itu kalau ditinjau kemanusiaannya dia pasti berubah. Waktu lahir kecil kok bayi kok, lalu jadi gede dan sebagainya, itu berubah, pasti kemanusiaannya berubah. Jadi ayat itu hanya bicara keilahiannya. Nah sama sekarang kembali pada ayat ini, sama seperti Yesus, itu tidak berarti mesti Allah dan manusia disoroti berbarengan, tidak. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan demikian. Seperti Yesus dalam hal apa? Yesus yang bagaimana? Yesus yang Allahnya atau yang manusianya? Itu mesti salah satu yang ditekankan, tidak bisa kedua-duanya. Sebenarnya